baik itu olah kejawen, olah di Bali, itu harus ada laku. Tidak ada satu ilmu pun istilahnya yang tidak ada lakunya. Coba begitu. Om Swastiastu, Awiganamastu, Namo Buddhaya. Om Bhairawana. Lanjut lagi nih Guru. Oh, okay. Ini dari pertanyaan dari teman-teman netizen juga yang sudah dikirimkan, tetapi tidak mau disebut namanya. Berarti nonim. Nonim, oh, dirahasiakan. Nah ini baru rahasia. Ini pertanyaannya, apakah sebuah keilmuan harus memakai laku untuk prakteknya sebagai mendapatkan hasil? Lalu bagaimana dengan yang belajar hanya membaca saja tanpa laku? Itu pertanyaan. Ya, pertanyaan ini sebenarnya sangat bagus kan, dan sering kali kita dengar pertanyaan begini. Banyak yang menanyakan apakah belajar spiritual itu perlu laku. Nah, katakanlah begitu pertanyaannya. Jadi apapun sebenarnya jenis spiritual, apapun jenis spiritual, tentunya tidak bisa dipisahkan dengan laku dalam kehidupan sehari-hari. Laku-laku spiritual ini bermacam-macam, beraneka ragam jenis. Yang membedakan adalah apakah ini ekstrim apakah tidak. Nah, di dalam laku spiritual itu ada dua, ada yang biasa saja, ada yang ekstrim. Maka ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Tetapi di Taksu Rudra sendiri kita memakai puasa, itu jelas. Jadi begini, ada orang yang membaca sebuah teks lontar, dikatakan lontar. Apakah itu benar atau tidak, itu lontar, itu saya nggak tahu. Jadi di sana dijelaskan bahwa lontar itu menjelaskan tentang Aji Pengiwa. Apakah hanya dengan membaca lontar Aji Pengiwa saja terus bisa kita menjustis kepada orang lain bahwa ngeliat misalnya itu susah, bukan hanya sekedar dangklang dengkleng. Nah begitu, yang mana dangklang dengkleng itu hanya biar dianggap orangnya itu hebat. Sebenarnya tidak ke sana, Pak. Kalau orang bijak, dengan membaca itu yang harus dimengertikan teks Pengiwa ini teks apa jenisnya. Apakah ini hanya sebuah puisi, prosa yang dikarang sendiri atau oleh pengarangnya sendiri, ya itu harus dipahami. Semua, baik itu teks pengiwan, pengliakan dan lain sebagainya, itu perlu laku. Belajarkan depan sendiri perlu laku, yaitu apa, puasa dan lain sebagainya. Di Taksu Rudra itu banyak jenis puasa. Purnama, tilam, kajangklion juga ada lakunya. Mesegah juga adalah sebuah laku. Tetapi jangan hanya membaca yang begitu kita terjemahkan hanya dengan terjemahan implisit, terus kita itu sudah menjustis bahwa melihat itu susah, hanya bisa dangklang dengkleng, dan itu hanya untuk istilahnya biar dirinya dianggap hebat. Itu tidak benar. Berarti orang yang membaca ini adalah orang yang tidak paham, tidak mengerti itu. Jadi alias istilahnya mainnya kurang kejauhan. Jadi kurang adoh mainnya, itu turunnya kemiringan. Nah gitu, sehingga mimpinya nggak enak, nggak nyenyak. Nah begitu kalau menurut saya. Jadi pemahaman pembelajaran sebenarnya apapun, baik itu olah kejawen, olah di Bali, itu harus adalah tidak ada satu ilmu pun istilahnya yang tidak ada lakunya. Coba begini, dari apa yang kita baca, sumber yang kita baca, ya, di sana mengalir sebuah ilmu pengetahuan. Nah itu dijelaskan.
Dari pengetahuan tersebut maka adalah yang disebut sastra. Sastra ini akan digabungkan, dirangkai sedemikian rupa indahnya sehingga menjadi sebuah mantra. Sedangkan mantra di sini punya roh, sehingga disebut mantra. Rohnya ini akan menjadikan orang waskita. Mantra ini menyebabkan orang itu menjadi waskita. Setelah dia waskita maka adalah yang disebut dengan bisame. Aiwa wera, aiwa bucecer, ilo dahar dan lain sebagainya. Ini perlu dipahami. Jangan asal menjas orang bahwa dangklang dengkleng itu bukan sebuah laku. Padahal suku nunggal itu adalah laku di dalam kelihatan baku itu. Tidak bisa diubah. Bisa diganti. Ya. Hanya orang bodoh secara batin, hanya orang bodoh yang secara naluriah, hanya matanya yang melihat luarnya sudah menyimpulkan itu adalah orang sama dengan orang yang tidak pernah punya kebajikan. Masih diliputi oleh yang namanya apa? Iri, hati, dengki dan lain sebagainya. Tidak ada satu pun masyarakat itu yang mengatakan bahwa ini masyarakat berbicara bahwa ini salah, ini benar. Ada. Justru yang mengatakan ini adalah salah, benar, menakut-nakuti, menciptakan ketakutan, menginjeksikan sebuah kecemasan dan lain sebagainya, itu adalah orang yang mengaku dirinya seorang spiritual. Yang menakut-nakuti kita kan orang yang menganggap dirinya sebagai seorang praktisi spiritual yang menakuti. Tidak ada masyarakat menakuti kita. Nah inilah orang bodoh itu. Makanya belajar lebih dalam lagi. Kalau main jauhkan sedikit. Kalau turu atau tidur janganlah kudukan. Nah seperti itu. Jaga semua harus ada lakunya. Terus apa lagi itu lanjutnya tadi? Ini lanjut. Ini bagaimana kalau hanya cuma membaca saja? Itu yang saya maksud tadi jawaban. Kalau hanya membaca, jangan kita menyimpulkan sendiri si bacaan itu, apalagi si lontar. Gitu. Makanya untuk tahu, lakoni dulu, lampaui dulu. Setelah bisa melampaui, baru kita bisa yang namanya berkesadaran. Katanya kan katanya saya bilang ya, kenapa saya bilang katanya? Karena orang yang berbicara kesadaran melampaui dan lain tidak sadar belum menyadari gitu, apalagi menyadari, sadar aja enggak, mampu enggak, bisa kalau enggak? Hidup kan sadar dulu itu udah maka menyadari dia enggak gitu. Ya seperti itu kejadiannya kalau hanya membaca sebuah buku, apalagi di Google kita baca nggak kurang yang namanya, mau nyari apa? Pengiwat, kawisesa, diatmika, penglihatan, ada pokoknya ada. Mantra semua. Mantra semua ada. Dari mantra mancing sampai mantra masak ada. Demo ini. Iya. Tapi tahu lah kita, paham lah itu, kan begitu. Apa sesungguhnya itu? Nah, itu yang saya maksud. Makanya hati-hatilah, boleh membaca buku dan itu harus. Tetapi jangan pernah menyimpulkan sesuatu itu, karena apa? Buku itu sesungguhnya disesuaikan dengan yang mengarangnya. Itu maksudnya. Nah, Daksuludra apakah tidak berdasarkan buku? Berdasarkan buku. Tetapi buku apa? Buku yang bersumber pada sebuah keputusan. Lontarnya semua lontar keputusan. Itu pertama. Kedua adalah wahya diatmika. Apa yang dialami oleh seorang guru, apa yang harus dititahkan oleh seorang betari itu yang ditulis. Karena itu dianggap adalah sebuah kebenaran mutlak. Kepatutan yang sangat mutlak. Nah itu udah Daksuludra. Boleh saja di tempat lain, tapi tidak akan pernah tahu inti sesungguhnya. Itu bukan berarti Daksuludra paling tahu, tetapi saya sendiri tegaskan paling tahu. Makanya itu saya mengharapkan orang-orang yang tidak setuju dengan Daksuludra
ajaran yang diterapkan oleh Rasulullah ya ke sini, monggo kita debat di sini apa sih intisarinya sebenarnya, ya kan? Biar nggak katanya Biar nggak katanya, biar nggak kone atau mulut keto, kodang untuk mulut keto. Yang kita harus wariskan sebenarnya adalah suatu hal yang mendidik, mengedukasi generasi, bukan menakut-nakut. Itu aja. Oke, kita lanjut obrolan kita makin seru. Masih ada beberapa pertanyaan lagi.